Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27, Tahan dengan Nafsunya. Lelah sekali, keluh Kinan dengan merebahkan tubuhnya di atas sofa. Di ranjang sayang tidurannya, tegur Pram lembut. "Sebentar mas," ucap Kinan. Tanpa permisi Pram langsung menggendong tubuh Kinan karena gemas Pram mencium keningnya lembut. "Tidurlah karena besok pagi kita akan ke rumah sakit," ucap Pram membelai pipi lembut Kinan. Ya mas," balas Kinan. Karena lelah Kinan pun langsung tertidur dengan pulasnya. Pram menyelimuti Kinan dan mencium keningnya. Hendra sudah menunggu di ruang tamu karena mereka akan mengerjakan pekerjaan yang sempat mereka tunda. Pagi hari, Kinan dan Pram sudah siap akan berangkat ke rumah sakit. Mereka sudah terlebih dahulu membuat janji kepada Dr. Obgyn terkenal akan kehebatannya di negara tersebut. Sedangkan Hendra, dia akan ke kantor cabang karena di sana ada masalah yang cukup serius. Pram membawa mobil sendiri, begitupun dengan Hendra. Mereka berpisah di lobi hotel tersebut. Sepanjang perjalanan Kinan membuang nafas secara kasar. Kinan sangat gugup, bahkan ia berkali-kali membuang nafas. "Tenanglah, aku yakin kau akan cepat sembuh sayang," ucap Pram menenangkan Kinan. "Iya, mas," balas Kinan. Lalu mereka mengobrol dan bercerita saat Kinan berada di negara tersebut. Hingga tak terasa mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Hendra masuk ke perusahaan dengan ditemani direktur di sana. Dia mendengarkan apa yang menjadi masalahnya. Setelah Hendra sampai di ruangannya, mereka dengan segera membahas beberapa inti masalahnya. Jadi ada yang niat ingin bermain curang ya?" gumam Hendra. "Antarkan berkasnya ke sini," ucap Hendra pada direktur tersebut. "Baik tuan, saya permisi," pamit direktur. Setelah direktur pergi, Hendra langsung membuka laptop dan melihat kerja para karyawan di sana. Hendra terus mengamati kala ada seorang tamu yang datang dengan wajah mencurigakan. Dia seperti sangat waspada. Lalu Hendra meraih telepon yang ada di mejanya. "Selamat pagi tuan," sapa resepsionis. "Siapa tamu yang barusan datang dan akan kemana dia?" tanya Hendra to the point. "Dia dari perusahaan Diamond tuan, dia akan bertemu dengan kepala divisi pemasaran." "Karena kita melakukan kerja sama dengannya, begitulah yang aku tahu," balas resepsionis dengan gugup. Tanpa permisi Hendra langsung mematikan dan langsung mencari berkas kerja sama dengan perusahaan tersebut. Setelah dia menemukannya, dia mengerit heran saat melihat berkas tersebut. Dan ia yakin bahwa dalang di masalah ini ada hubungannya dengan mereka. Masuk. Direktur masuk dengan membawa beberapa berkas di tangannya. Lalu ia meletakkannya di meja kerja Hendra. "Apa kau membawa kontrak kerjasama dengan Diamond Group?" tanya Hendra serius. "Sebentar tuan," balas direktur. Setelah menemukannya, ia memberikan pada Hendra.
Siapa yang memberikan izin pada mereka untuk kerjasama? Tanya Hendra menelisik. Kepala Divisi Pemasaran Tuan, kata mereka, ini perusahaan yang menjanjikan. Tapi sampai saat ini kami bekerja sama dengannya tidak ada keuntungan yang masuk. Malah dia selalu minta buat kita menambah uangnya. Terang direktur dengan wajah bingung. Kau keluarlah dahulu, sebentar lagi tuan muda akan kesini. Dan kau bawa tamu yang ada di ruangan divisi pemasaran ke ruang meeting. Ucap Hendra tegas. Baik, tuan. Balas direktur tersebut. Lalu ia pergi dari sana dan langsung ke ruangan yang diperintah oleh Hendra. Setelah serangkaian pemeriksaan, Kinan akhirnya bisa bernafas lega bahwa rahimnya sudah mulai membaik, tidak perlu menunggu beberapa tahun lagi. Karena ia selalu rutin memakan makanan yang dianjurkan dokter, bahkan ia selalu meminum obatnya rutin. Mas, aku bahagia sekali. Ucapnya lalu memeluk Pram dengan wajah bahagianya. Iya sayang, makanya positive thinking, jangan berpikir yang tidak-tidak. Kekeh Pram sambil memeluk balik istrinya. Ayo kita ke perusahaanku dulu. Ajak Pram tersenyum. Lalu mereka berangkat dengan perasaan bahagianya, bahkan senyuman tak lepas dari wajah Kinan. Kinan dan Pram turun dari mobil lalu masuk ke dalam perusahaan tersebut. Para karyawan menyapa dengan sopan. Pram mengajak Kinan ke ruangannya karena Hendra sudah menunggu. Saat Pram akan masuk ke ruangannya, ia dikejutkan oleh sekretarisnya. Maaf tuan, nyonya kalian ditunggu di ruangan rapat. Ucap sekretarisnya dengan gugup. Pram hanya mengangguk dan membawa Kinan ke ruang rapat. Kinan hanya menghela nafas saja saat suaminya sangat cuek. Pram langsung duduk di kursi yang sudah disediakan, sedangkan Kinan ia duduk di sisi Pram. Rapat bisa dimulai, ucap Pram dengan tegas. Sebentar. Rapat apa ya tuan? Tanya kepala divisi pemasaran dengan wajah takut dan kaget. Tamu itu kan rekan kerja kita. Jadi saya harus tahu bagaimana kinerja kerjanya agar saya bisa mempertimbangkan kembali. Balasnya dengan santai. Tapi tuan, mereka tidak datang untuk rapat. Gugup kepala divisi tersebut. Maaf tuan, bukankah direktur di perusahaan ini itu, dia? Ucap CEO perusahaan Diamond sambil menunjuk lelaki parubaya yang ada di sisi Hendra. Iya memang saya direkturnya, tetapi dia adalah CEO perusahaan Wicaksono termasuk perusahaan ini. Balas direktur tersebut dengan enteng. Lalu Hendra memberikan berkas kepada lelaki tersebut. Silahkan baca, tegas Pram. Lalu lelaki dan kepala divisi tersebut membacanya dan mereka sangat terkejut karena mereka ketahuan curang. Kalian tahu, bukan penjara yang akan menunggu kalian tetapi hewan peliharaanku yang akan menunggu kalian. Ucap Pram dengan aura dingin dan menyeramkan. Mereka bergedik ngeri, hanya Hendra dan Kinan yang biasa saja. Lalu lelaki tersebut melihat Kinan yang sedang santainya duduk dan mendengarkan mereka yang sedang tegang. Dengan sekali hentakan yang dipegang CEO Diamond sudah mengarah ke arah Kinan.
Sontak mereka langsung kaget, tetapi tidak dengan Hendra dan Pram, mereka hanya menyirangi. Kalau kalian menangkapku akan aku tembak wanita itu, ancamnya dengan tegas. Heh, coba saja kalau berani, tantang Kinan dengan santai. Bukan Kinan yang tertembak, tetapi lelaki tersebut yang ditembak oleh Kinan tepat di pundaknya. Lalu anak buah Pram mengamankan mereka bertiga, dan mereka dibawa ke markas yang ada di sana. Wow, kau hebat sayang. Decak Pram dengan kagum karena kecepatan Kinan dalam menembak. Hei, kalau saja aku kemarin tidak sedang hamil, sudah pasti Bella akan babak belur olehku. Sombong Kinan dengan terkekeh. Pram lalu memeluknya karena gemas. Sedangkan Hendra dan direktur perusahaan keluar karena akan makan siang. Kinan dan Pram langsung pulang menuju hotel. Mereka tidak akan lama di negara tersebut. Mas, makan siang dulu yuk di restoran depan hotel, ajak Kinan. Baiklah, untuk Tuan Putri apapun, goda Pram dengan terkekeh. Kinan langsung tertawa kecil karena baru kali ini Pram menggodanya. Mereka langsung masuk saat sampai di restoran tersebut. Mbak, panggil Kinan saat mereka sudah menemukan tempat duduk. Seorang pelayan langsung menghampiri meja Kinan. Mau pesan apa, Mbak, Mas? Tanya pelayan tersebut. Aku mau steak dan jus lemon, sayang. Ucap Pram yang mengerti dengan tatap Kinan. Ya udah Mbak, steak 1 terus minuman jus lemonnya 2, dan 1 kepiting saus lada hitam ya Mbak. Ucap Kinan. Setelah mencatat pesanan Kinan, pelayan tersebut langsung undur diri. Sayang, bagaimana kabarnya Loli? Tanya Kinan dengan serius. Dia makin cerdas. Aku yakin dia akan sukses sayang. Sangat disayangkan orang tua yang menyia-nyiakannya. Balas Pram menghela nafas. Pram kasihan dengan nasib sahabat anaknya tersebut. Dia akan mencari tahu siapa sebenarnya orang tua kandung Loli. 2 bulan kemudian, sudah 2 bulan Kinan dan Pram berada di negara A. Mereka tak akan pulang dahulu sebelum Kinan dinyatakan sembuh dari sakit yang dideritanya. Sudah 1 minggu Kinan menjalani pemulihan rahimnya. Pram benar-benar memberikan dokter yang terbaik pada Kinan. Dia bahkan sampai menyuruh Hendra pulang lebih dulu agar membantu sang dedi dan mertuanya mengurus perusahaan. Mas, hari ini terakhir aku kontrolkan? Tanya Kinan saat mereka sedang bersiap. Iya sayang, jika hasil terakhir ini kamu sudah sembuh, maka besok kita akan pulang. Balas Pram dengan tersenyum. Kinan memeluk erat suaminya. Mas, apa kamu tahu, dulu aku sangat ingin memelukmu dengan erat begini. Setiap malam aku selalu ingin tidur di pelukmu. Akhirnya sekarang aku bebas memelukmu kapan saja dan di mana saja. Ucap Kinan dengan lirih. Maafkan aku ya, balas Pram mencium kening Kinan. Lalu mereka segera melepaskan pelukannya dan bersiap berangkat ke rumah sakit. Ayo. Senang Kinan saat mereka keluar dari hotel. Let's go. Balas Pram dengan semangat. Kinan tertawa kecil melihat suaminya yang memasang wajah lucu.
Lalu Kinan merangkul lengan suaminya dan berjalan keluar. Selama di negara tersebut tak pernah satu hari pun Twins Air terlewatkan video call dengan mereka. Mereka tampak tidak merengek atau merajuk karena ditinggal oleh Kinan dan Pram. Tapi mereka malah memberi semangat pada sang Momi agar cepat sembuh. Rumah sakit. Kinan langsung masuk ke ruangan Dokter Obgin yang sudah menanganinya selama ini. Selamat pagi, dok. Sapa Kinan. Selamat pagi, Nyonya, Tuan. Balas dokter tersenyum. Mari kita us dahulu dan kita lihat perkembangannya. Jelas sang dokter. Lalu Kinan berbaring dibantu oleh Pram dan perawat. Perawat langsung menuang gel untuk us. Dengan seriwa dokter mulai memutar alat us tersebut. Dokter tersenyum melihat layar monitor tersebut. Selamat Tuan, Nyonya. Rahim Nyonya sudah sembuh dan sudah kuat jika dibuahi. Dan jangan lupa Nyonya agar menghabiskan obatnya dahulu sebelum benar-benar membaik ya. Jelas sang dokter ikut senang. Kinan menatap Pram dengan berkaca-kaca saking senang dan bahagianya. Pram mencium kening Kinan dengan lembut. Perjuangan kamu tidak sia-sia sayang, selamat. Ucap Pram dengan lembut. Iya mas, terima kasih ini juga berkat kamu dan yang lainnya. Balas Kinan bahagia. Dokter dan perawat pun sangat terharu melihat kebahagiaan dua insan tersebut. Mereka tahu bagaimana perjuangan Pram dan Kinan hingga saat ini. Bahkan mereka sempat divonis harus menunggu sampai 3 tahun. Tapi apa yang terjadi, mereka berdoa, berusaha sampai waktu 2 bulan mereka bisa sembuh. Mari Nyonya, ajak perawat agar Kinan melakukan pemeriksaan kembali. Dokter memeriksa dengan serius. Dia sangat bahagia karena bisa membantu menyembuhkan rahim wanita kuat itu. Dan ia juga salut sama Pram karena ia tahan dengan nafsunya agar tak menyentuh Kinan selama 2 bulan tersebut. Nyonya ini resep penyubur rahim agar Nyonya cepat kembali mendapat momongan. Ucap dokter tersenyum. Bersambung.